Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan keadaan teman-teman semua di sana tetap sehat walafiat, dan semoga rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu semangat untuk mencari rizki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga pada musim ini kan masih musim corona teman-teman semua. Jadi alangkah bagusnya kita mendoakan kepada teman-teman yang masih sakit, baik itu sakit corona ataupun tidak, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, ataupun teman-teman semua yang kurang sehat cepat sembuh insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini teman-teman, saya ingin melanjutkan cerita saya sebagai PMI di Saudi Arabia. Jadi saya ingin berbagi cerita, melanjutkan cerita saya tentang perjalanan saya sebagai supir di Saudi Arabia di perusahaan Abu Sarhat sebagai supir bis umroh dari tahun 2019, karena saya berangkat bulan Desember tahun 2018 dan sekarang akhir November 2020, hampir 2 tahun teman-teman semua, alhamdulillah. Jadi di video sebelumnya saya pernah menceritakan seperti apa perjalanan saya dari rumah sampai ke Jakarta, seperti apa prosesnya, seperti itu. Jadi saya sekarang ingin melanjutkan cerita saya setelah nyampe di Saudi itu tanggal 11 bulan Desember tahun 2018. Terus saya nyampe di Bandara Riyadh, saya dibelikan tiket untuk ke Riyadh. Jadi saya nyampe di Riyadh itu jam 3 malam teman-teman. Jadi nyampe di Riyadh jam 3 malam, terus nunggu penjemputan dari kantor, yaitu yang kantor yang di Riyadh. Dan penjemputan datang itu jam 9 pagi teman-teman. Jadi saya nunggu dari jam 3 sampai jam 9 pagi gitu ceritanya. Masya Allah ya, ya lumayan capek lah nunggu 6 jam. Nah gitu. Jadi selanjutnya saya dibawa ke kantor perusahaan yang ada di Riyadh. Ternyata perusahaan kita itu namanya ILC. Itu namanya Istiqdam, kalau di Arab Saudi kenalnya Istiqdam. Nah, kalau menurut informasi dari Jakarta, kita akan dipekerjakan di perusahaan Abu Sarhat namanya. Jadi di PK itu juga tertulis ILC Abu Sarhat. Nah, ternyata ILC dan Abu Sarhat ini perusahaan yang berbeda, tapi yang punya satu orang. Nah, adik kakak yang pegang, tapi yang punya bapaknya itu satu orang. Nah, ceritanya namanya masing-masing yang pegang, tapi dia tidak pisah satu tempat daerahnya. Masya Allah ya, perusahaannya termasuk besar sekali perusahaannya. Untuk melayani transportasi di Saudi ini cukup besar. Dia termasuk yang ternama di Saudi Arabia ini, Syarikah Abu Sarhat. Nah itu dia. Jadi saya dibawa jam 9 dari Bandara Riyadh menuju ke kantor di Riyadh ILC. Sampai di sana didata segala macam, istirahat. Tak lama kemudian dikasih uang
belanja untuk makan, sementara perjanjian kita belanja makan untuk 1 bulan 200, sehingga kita dikasih 200 waktu itu. Nah, di PK perjanjiannya 1.500 real dan uang makannya 200 real. Jadi semua 1.700 gaji per bulan bersama uang makannya. Nah, itu dia. Nah, setelah itu tidak lama kemudian kita dibawa ke tempat asrama penginapan para tenaga kerjanya yang ada di Riyadh. Kalau tidak salah itu kurang lebih ada 1 jam dari kantornya sampai ke tempat asrama, tempat tidurnya perusahaan ILC Istiqdam Abu Sarhat itu. Saya dikasih informasi sama pekerja kantor di sana itu, dia bilang mungkin kamu di sini semua teman-teman yang 21 orang ini kemungkinan 2 hari, 3 hari, 4 hari, tergantung dari perintah orang kantor nanti. Akhirnya singkat cerita ternyata kita di sana 1 hari 1 malam. Besoknya itu datang penjemputan untuk dibawa ke Abaha. Namanya di daerah Saudi ini ada nama daerah Abaha, untuk proses bikin SIM, teman-teman. Kita harus bikin SIM baru boleh pegang mobil, katanya perusahaan itu. Dan ternyata kita dibawa ke Abaha itu, tak lama kemudian Masya Allah berapa ratus orang yang tenaga supirnya yang baru datang, bukan dari kita Indonesia doang. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari India, Bangladesh, Pakistan yang diproses. Nah, tak lama kemudian hampir 1 bulan kita di Abaha, di minggu yang ketiga kita baru mulai diproses seperti itu di Abaha itu untuk latihan bawa trailer ternyata, karena kita dia mau dibikinin SIM trailer yang umum semuanya, katanya perusahaan. Kita diberikan latihan 2 minggu untuk di Abaha itu. Ya, kita pergi latihan, punya trailer punya dia. Perusahaan ini kan besar, jadi dia punya trailer, beberapa transportasi dia punya. Nah, kita dikasih waktu latihan 2 minggu. Latihan bawa trailer, muter, mundur, seperti apa parkir yang bagus, begitu. Nah, setelah 2 minggu latihan, kita langsung dimasukkan untuk ke kantor polisian untuk bikin SIM yang 21 orang. Ya, makanya panjang sekali ceritanya, teman-teman. Terus di Abaha masuk ke kantor polisi, masuk tes, bikin SIM, dites sama polisi, bawa mobil trailernya, ada tanjakannya sedikit seperti apa, tikungannya 3, 4 tikungannya. Setelah itu mundur parkir seperti apa. Nah, itulah setelah itu masuk ke ruangan komputer, kita dites komputer juga. Tapi Masya Allah ya, semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan baik, sehingga yang 21 orang itu, yang pertama jadi SIM-nya, bisa keluar SIM-nya itu 3 orang yang pertama. Terus jarak beberapa hari, kalau tidak salah 3-4 hari keluar 21 orang, termasuk saya yang 21 orang itu. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, begitulah
cerita perjalanan saya setelah nyampe di Saudi jadi PMI, dan cerita sampai berhasil punya SIM untuk boleh membawa trailer ataupun bis umroh. Nah, perusahaan bilang harus punya SIM besar, jadi mau bawa mobil apa-apa boleh kalau sudah punya SIM besar katanya. Ya, alhamdulillah SIM itu bisa jadi, sehingga kita setelah jadi SIM langsung ditawarin kerjaan bawa bis. Nah, untuk cerita selanjutnya teman-teman, nanti saya akan bikin video lagi. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada sesuatu ataupun kurang berkenan, kurang baik kalimat, kata-kata saya, silahkan teman-teman komen di bawah. Dan saya menyampaikan terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.